Kiranya hikmat yang daripadamu ya Tuhan boleh berlimpah di dalam kehidupan kami, sehingga iman dan rohani kami boleh bertumbuh menjadi dewasa, dan dengan demikian kami boleh lebih setia, lebih taat, dan lebih dengar-dengaran, serta lebih mengasihi akan Tuhan. Berkatilah Roli di dalam pencerahan yang akan dipaparkan bagi kami, sehingga kami boleh lebih mendapatkan pemahaman yang baik dan benar atas kebenaran-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Diskusi Zoom kami pada saat ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kepadamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Omong-omong tadi kan kenapa harus diulang-ulang? Karena rupanya di dalam ulangan kan dibilang ulang-ulang. Ya. Karena manusia jatuh dalam dosa, sifat pelupa, keterbatasan, kemudian ya orang setua-tua semua yang perlu diulang-ulang ya. Jadi ada satu orang teolog, dia lagi bina kelompok orang-orang yang mengikuti dia punya pembinaan di Jogja. Ada satu bapak yang kira-kira 60-an tahun, orang Batak. Dia selama majelis dan masih status majelis. Kemudian dia bilang sama Pak Pendeta itu yang memimpin, baru kali ini saya mendapatkan yang di Matius 5 ayat 6 ya. Lapar, berbahagialah yang lapar dan haus akan kebenaran. Baru kali ini saya begitu lapar dan haus akan kebenaran. Itu pekerjaan yang luar biasa dari Tuhan. Bayangkan saya begitu lama majelis, sudah umur 60-an, baru kali ini saya dapat tuh lapar dan haus. Nah, ini hamba Tuhan ini bilang, wah dia terkesan juga dengan apa yang yang orang ini bicara. Tapi ternyata bukan hanya omongan, memang dia tulis semua di Alkitab, dia bikin catatan, begitu lapar dan haus akan kebenaran. Nah, ini satu anugerah buat orang yang sudah lama majelis, tiba-tiba dia dapat itu anugerah untuk, kan di ayat Matius 5 ayat 6 kalau nggak salah kan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kita mendapatkan anugerah itu untuk betul-betul lapar dan haus akan kebenaran, karena di sini dibilang berbahagialah dan kita akan dipuaskan. Ada berapa ayat yang kita akan bicarakan secara ringkas, karena perikop-perikop ini agak dalam, cuma kita ringkas aja. Pertama di 2 Timotius 2 ayat 2 ayat 7 ya. Kita bacakan 2 Timotius 2 ayat 7. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Jadi tugas si Timotius dan kita-kita semua, perhatikan. Jadi kita bukan terletak dari IQ kita. Jadi kita hanya berusaha perhatikan. Nah, tentu perhatikan sini sudah termasuk meditasi, untuk betul-betul konsentrasi penuh. Apa maksudnya sebagai prajurit? Berarti prajurit kan rela berkorban, tidak memikirkan diri sendiri. Kalau sudah di dalam pertempuran, mana dia pikir diri sendiri lagi? Dia pasti berjuang, rela berkorban, perhatikan. Kemudian ayat 5, sebagai atlet. Nah, bayangkan atlet kan dia mengerti aturan mainnya, dia tidak lari sembarangan atau memukul dengan sembarangan. Paulus pernah cerita, dia tidak pukul dengan sembarangan. Dia harus ada latihan-latihan fisik dan ada perhitungan-perhitungan bagaimana untuk menjadi atlet. Kemudian di ayat 6 sebagai petani. Nah, petani kan itu harus mengerti bagaimana pada waktu menanam, untuk supaya hasilnya panen dia akan nikmati, semua nggak sembarang asal tanam. Nah, ini 3 metafora, prajurit, petani, atlet, dan petani, itu menunjukkan bagaimana kita harus memperhatikan. Jadi cara memperhatikan seperti kita prajurit, seperti kita atlet, seperti petani. Kita pelajari aja dia punya sifat-sifat prajurit, petani, dan atlet.
Kemudian itu yang kita harus lakukan, apa yang diajarkan dalam Alkitab. Nanti Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Pembukaan ayat tadi kita bilang Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan, akan diberikan oleh Tuhan, dipuaskan keinginan haus dan lapar. Itu yang diterangkan di 2 Timotius 2 ayat 7 yang konteksnya ayat 3, ayat 5, ayat 6. Jadi prajurit, jadi petani, atlet, dan petani. Nah itu kira-kira secara ringkas ya, itu bisa ada berkaitan kan. Nah kalau di perjanjian lama itu ada di Amsal 2 ayat 1 dan 7. Ya. Sama persis, tapi kita baca aja di ayat 3, 4, dan 5. Ayat 3. Jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, ayat 5, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Kita tugasnya mencari seperti perak, mencari seperti harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Jadi bukan karena, aduh saya udah umur, sudah IQ-nya udah nggak mampu kali. Padahal di sini tidak dituntut IQ kan, dituntut semangat kita. Tapi semangat itu juga kita mohon dari Tuhan supaya seperti yang majelis itu sudah 60-an tahun baru dia sadar, dia baru dapat itu haus dan lapar akan kebenaran. Dan janji Tuhan akan dipuaskan. Einstein bilang, kita bodoh kalau misalnya memakai metode yang sama dan mengharapkan hasil yang berbeda. Betul kan? Kita pakai metode yang biasa-biasa saja. Tapi kita mengharapkan supaya kita dapat pengertian. Tidak mungkin kan? Metode yang harus dirubah. Nah, metode apa? Ini yang kita bicarakan. Ya Pak Pendeta tambahkan supaya bisa di-sharing untuk pengantar ini. Tidak ada sesuatu yang istimewa yang nampak di dalam kehidupannya. Ya, kita perlu menjadi orang-orang yang percaya ini, ya orang yang cerdas. Cerdas tentu saja dengan mempunyai pengertian yang dalam, memahami. Ya, saya ingat satu kata dalam bahasa Greka itu Sophia. Sophia artinya wisdom, tapi dalam pengertian dia memahami sedalam-dalamnya dan melakukannya dengan setepat-tepatnya. Kira-kira seperti begitu makna daripada kata itu. Jadi tidak lari dari apa yang dikatakan oleh Rolly bahwa itulah yang harus memberikan kita dorongan, ya, dorongan, semangat untuk kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita. Ya, tidak, kata Alkitab, tidak suam-suam kuku, ya, Ya. tidak panas-panas tai ayam, kata orang, ya, tidak maju, tidak mundur, ya, harus ada sesuatu dan itu nanti akan nampak di dalam buah-buah roh yang hidup di dalam, yang lahir daripada kehidupan kita ini. Ya, kira-kira sudah seperti itu apa yang kita dapatkan secara awal atau permulaan daripada pembelajaran kita pada saat ini, dan akan bertumbuh, akan berkembang lagi dengan kita boleh merefleksikan itu di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi garam dan terang, ya kan? Supaya kita mampu memberi perjawaban, mempertanggungjawabkan segala sesuatu, bisa mampu memberikan ya jawaban kepada orang-orang yang membutuhkannya. Karena orang-orang yang hidup di luar Kristus bukan juga orang-orang bodoh, ada juga orang-orang yang kritis. Nah, bagaimana kita harus menghadapi mereka?
bagaimana kita harus melayani mereka. Tentu saja kalau tidak ada kecerdasan secara rohani, tidak ada kecermatan secara rohani, ya kita tentu akan kalah. Kita tidak akan mampu mengatasi mereka-mereka itu. Ya kira-kira seperti itu dulu, barangkali nanti sebentar kita akan berkembang lagi. Mungkin Ya, ada yang lain, silakan. Ya. ada di Amsal 6 ayat 6 dikatakan, karena kemarin kan orang bicara juga manusia dan binatang toh. Nah, ini di ayat 6, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Baru ayat 9, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dan dari tidurmu? Jadi ini peringatan firman Tuhan supaya kita mengikuti jejak semut. Begitu rajin, saling menghormati. Tiap ketemu kan mereka saling menghormati. Kita baca ya, Mazmur 49 ayat 21. Ini peringatan. Manusia yang dengan segala kegemilangannya, jadi namun tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi manusia yang segala kegemilangannya, kenapa dibilang kegemilangannya? Karena manusia kan diciptakan sesuai dengan gambar Allah. Sehingga lebih mulia dari semua binatang dan ciptaan yang lain. Jadi dengan kemuliaan manusia yang diciptakan sesuai dengan gambar Allah, namun tanpa pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Jadi itu perlu sekali. Mazmur berapa? Mazmur 49 ayat 21. Ayat 41. 21. Karena pengertian di sini kan dituntut kita bukan karena kita IQ-nya hebat. Dituntut kita memperhatikan. Kita haus dan lapar akan kebenaran. Kita mencari seperti mencari perak. Seperti harta terpendam. Ini kan semangat yang menggebu-gebu. Tapi ternyata semangat itu pun diberikan oleh Tuhan. Karena di Filipi 2 ayat 13 bilang, karena Tuhanlah yang bekerja di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Selalu berdoa, Tuhan tolong berikan saya pengertian untuk kalau pada waktu saya membaca dan mendengar, supaya saya lebih mengerti akan itu selalu yang Luki bawakan dalam doa. Tapi kita bilang sama Luki, itu belum cukup. Karena doa itu belum menyelesaikan masalah. Karena ingat, ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi doa plus apa sikap hati yang orang harus lakukan. Itu supaya saya bisa lulus di sekolah. Wah, Nggak belajar. malas-malas. Bisa lulus nggak? Iya kan? Nah itu Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mengikuti perintah-perintah. Nah, jadi mengikuti perintah-perintah Tuhan Yesus itu kan berarti itu tandanya mengasihi Yesus. Semacam ada hamba Tuhan bilang kita sama dengan selancar, ya. Ikut selancar. Jadi angin yang membawa kita hanya tinggal mengarahkan itu. Karena semua itu Tuhan telah berikan kepada kita. Nah, itu sebabnya persoalan Tuhan bilang kan, itu kalau malas itu kata itu sama dengan jahat kalau di Matius ya. Jadi karena semua Tuhan sudah memampukan. Nah, kalau kita tidak mempergunakan, itu sebabnya kan ada yang diberikan 5 talenta, ada yang 2, ada yang 1. 5 dan 2 kan dia pergunakan talenta ini. Dan itu yang di Yakobus 4:17 bilang, segala sesuatu yang baik kita tidak lakukan, itu dosa. Berarti memang kalau kita tidak melakukan, karena Tuhan sudah banyak memberikan kepada kita. Matius 7:1-5. Ya, jadi ini kemarin kita bawakan di gereja kita di GKA di sini, gerejanya Ben. Kita akan coba menjelaskan ini, kalian mengulang ya.
Matius 7 ayat 1 sampai 5. Kita mulai dari ayat 1 ya supaya clear. Nah, Matius 7 ayat 1. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Ternyata ini banyak sekali salah pengertian tentang ayat ini. Karena kenapa banyak salah pengertian? Orang mencabut ayat ini dari konteksnya. Jadi sebenarnya ini ayat tidak boleh sembarang dicabut dari konteksnya. Artinya konteks ini perlu untuk supaya kita mengerti apa maksudnya ini. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apakah benar Yesus mengajar kita untuk tidak menghakimi orang lain? Nah, ternyata ada 3 kelompok. Kelompok pertama ada defensif, menjadikan pembelaan buat dia ini, ayat ini. Karena kita itu sudah jatuh dalam dosa, tidak mungkin tidak pernah akan ada dosa dari kita. Betul kan? Nah, itu sebabnya ada pepatah mengatakan to err is human. Kesalahan adalah sifat manusia. R-E-R-R ya. To forgive is divine. Jadi kesalahan adalah sifat manusia, mengampuni adalah sifat ilahi. Nah, jadi ini ada semacam pembelaan diri. Ternyata kenapa semua orang, kalau kita bahas ini defensif ini sangat luas ya, tapi kita tidak akan terjun ke luas dan dalam itu. Karena ada istilahnya self mechanism defense. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, itu selalu ada self mechanism defense. Kejatuhan manusia di Kejadian 3. Kita baca ya, Kejadian 3:11b. Jadi pada waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang oleh Tuhan, Tuhan datangkan kepada Adam dan Hawa. Nah, ayat Kejadian 3 ayat 11b, Tuhan tanya sama Adam, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Ayat 12, manusia itu menjawab. Manusia dalam arti ini Adam. Ya. Adam menjawab, perempuan yang kau tempatkan, jadi dia membela diri, tidak mau dikritik, dia malah menyalahkan Tuhan. Nah ini defensif. Dan ternyata dosa awal ini menjalar ke semua manusia. Dan dia ada macam-macam defensif ya. Ada misalnya kalau orang ditegur, dia tidak terima, dia nangis. Itu regression. Nah, itu macam-macam defensif ini ya. Menolak kritikan dan dengan seolah-olah alasan yang rasional, padahal itu setelah diteliti itu bermasalah. Seperti ini ya. Luar biasa kan beraninya ini. Sudah jatuh dalam dosa, harusnya minta ampun. Berdosa ini malah nyalahi Tuhan kan. Ini yang terjadi kepada manusia-manusia sekarang ini. Ada beberapa contoh di dalam Alkitab. Misalnya kita ringkas saja ya. 1 Samuel 15. 1 Samuel 15 ini Raja Saul diperintahkan oleh Tuhan. Basmi ini Bani Amalek. Raja Agag ya. Basmi semua. Termasuk binatang. Jangan tinggalkan. Si Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk menegur langsung kepada kepada Raja Saul ini, tetapi Raja Saul itu defensif, tidak mau mengaku, tetapi defensif dan luar biasa dia defensif. Ada beberapa kali yang dia defensif. Nanti satu waktu kita coba jelaskan lagi secara detail. Kasih contoh ya, 1 Samuel 15. Dia bilang di ayat 13, berkatalah Saul kepadanya, diberkatinya kiranya engkau oleh Tuhan. Aku telah melaksanakan firman Tuhan. Dia bilang, aku telah melaksanakan firman Tuhan. Padahal Tuhan bilang bunuh semua. Tapi Raja Agag dia tawan, binatang-binatang dia biarkan rakyat mengambil yang gemuk-gemuk dan apa. Baru Samuel bilang begini, tetapi kata Samuel, kalau begitu apakah bunyi kambing domba yang sampai ke telingaku dan bunyi lembu-lembu yang kudengar ini? Jawab Saul, semuanya itu dibawa daripada orang Amalek. Sebab rakyat menyelamatkan kambing domba dan lembu yang terbaik dengan maksud
untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu. Jadi ini pakai nama Tuhan lagi untuk mempersembahkan. Padahal Tuhan bilang bunuh semua. Ini dia ambil yang gemuk-gemuk katanya untuk mempersembahkan. Ini kan sudah defensif yang luar biasa. Istilahnya selective obedience. Tahu bahasa Indonesianya selective obedience. Jadi dia menuruti perintah secara selektif. Apa yang dia suka. Padahal perintah itu kan harus seluruh. Nah, sering juga kita selective obedience. Kita baca misalnya macam-macam firman Tuhan ya. Kita pilih mana yang kita suka. Daud kan bikin kesalahan besar sekali ya di 2 Samuel 12 ya. Dia sangat berdosa yang luar biasa. Dia mengambil Bathsheba, istri orang, dan dia menyuruh Yoab panglimanya untuk bikin strategi untuk mematikan si Uria suaminya. Baru Tuhan suruh Nabi Nathan. Apa Daud bilang di 2 Samuel 12 ayat 13. Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Nah ini tidak defensif. Inilah harusnya si Adam dan Hawa mengaku kepada Tuhan. Ini Daud, itu sebabnya Daud satu orang pilihan Tuhan. Kan? Tidak, padahal dia seorang raja. Dia bisa bunuh ini Nabi Daud bilang kan, orang itu harus bayar 4 kali lipat. Terjadi kepada Daud. Daud berdoa sampai merayap ya, untuk supaya anaknya itu selamat. Tapi Tuhan matikan kan. Kemudian si Amnon, anak dari istri yang tua, memperkosa istri yang kedua kalau nggak salah, itu Tamar. Padahal ini kakak beradik cuma lain ibu kan. Ketiga, ini kakaknya Tamar. Wah, dia marah sekali. Dia adik ini Tamar diperkosa. Padahal ini kakak beradik cuma lain ibu. Dia rancang. Jadi selama 2 tahun dia rancang, dia bikin pesta, dia undang semua. Si Amnon datang. Begitu datang di pesta dia suruh pengawal matikan. Mati. Jadi 3 yang terjadi kepada Daud. Kemudian keempat, si Absalom ini, nah pada waktu dia lari itu, si Daud pesan sama panglimanya jangan bunuh kalau tawan aja atau si Absalom. Tapi si Yoab marah sekali, dia tombak jadi mati. Jadi 4 kali lipat. Silakan Pak Pendeta kalau. Ya, secara sederhana defensif itu kita orang banyak alasan. Ya. Banyak alasan yang kita orang kemukakan sehingga orang selalu atau seolah-olah mau menutupi kesalahan yang terjadi. Betul. Ya. Jadi ini satu hal yang sering terjadi di dalam kehidupan kita, sengaja ataupun tidak, ya. Tapi lebih banyak sengaja. Orang sudah mengatakan kamu begini dan begitu. Oh tidak, saya kan begini dan begitu ya. Mengalihkan. Karena ya itulah. Mempertahankan apa yang dia pikir dia benar pada salah. Jadi tidak mau mengakui kesalahan. Mau lari daripada kesalahan. Mau lari dari tanggung jawab. Mau lari dari hal-hal yang mau menutupi hal-hal yang dia lakukannya. Padahal di mata orang begitu terlihat, begitu jelas. Ya itulah orang semua ada kalanya seperti itu. Tapi orang bersyukur bahwa dengan pimpinan Tuhan, orang dibukakan mata hati kita. Sehingga ya ada orang mengatakan kalau Adam itu pada saat dikatakan di dalam Kejadian 3 ayat 11b itu, apa kamu sudah makan buah itu? Kalau katanya Adam itu langsung mengaku, Tuhan ampuni saya sudah berdosa. Ya sudah. Sudah lain lagi. Dan mungkin kita orang tidak ada. Jadi ada kalanya seperti kita punya mama selalu bilang,
tiap-tiap kecelakaan ada gunanya katanya. Ya kan? Jadi ya orang tidak bisa berkata bahwa bersyukur Adam berdosa ya, karena dia defensif, ya kan? Jadi ya kita melihat di sini ada tingkatan, ada standar yang begitu tinggi yang Alkitab sodorkan bagi kita untuk bisa memahami lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengampuni Daud, tapi hukum tetap berjalan. Ya. Seperti, nah, apakah yang disebut Nathan itu adalah kutukan Allah yang 4 kali itu? Jadi sebenarnya orang pilihan ya itu bukan kutukan. Kalau kutukan itu sudah bukan cuma hukuman, itu sampai kekekalan ya. Itu sama kayak si Kain dikutuk, itu udah kekal karena dia menjadi hambanya iblis. Hukuman untuk bisa dipelajari kemudian ya seperti Daud, dia bertobat, dan setelah dia mengalami 4 kali lipat itu dia makin bertobat. Sodom dan Gomora itu Oli, yang Itu kan, istrinya lihat belakang iya, jadi patung garam. ya itu kan sudah final, udah. Kalau Daud kan dihukum masih ada pertobatan. Nah, nanti mengerti ini baru, oh memang tidak boleh sembarang. Karena kita orang berdosa semua. Betul kan? Nah, itu sebabnya kita perlu hati-hati untuk judgment ya. Judgment memang nggak gampang ya. Perlu kita mesti betul-betul banyak koreksi diri karena judgment ini karena kalau kita baca Matius 7 ayat 2 ini peringatan buat kita yang lain kali suka judgmental ya, suka menjudge ya. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi tabur dan tuai. Kita tabur menghukum dia, akan dibalik hukuman kepada kita. Dan itu yang akan melakukan Tuhan.